Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan bahasa Arab with Al-Fakir, Arabic language with Al-Fakir. Melanjutkan vlog sebelumnya mengenai ajazaul kalami atau ajazaul jumlah, bagian-bagian jumlah. Mari kemarin kita sampai pada kesimpulan, yaitu kesimpulan sekarang ya. Al-qaidatu, kaidahnya, rumusnya. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Al-kalimatu. Jadi kata-kata itu salah satu anwa'in. Ada 3 macam. Yang pertama ismun, wa fi'lun, wa harfun. Jadi kata itu ada 3 dalam bahasa Arab. Yang pertama disebutnya isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan 3 huruf. Isim adalah kata, kata benda, kata sifat, nah kalau fi'il adalah kata kerja, fi'il, dan harf. Ini huruf, ini sesuatu yang khusus nih. Nah, mungkin kalau di bahasa Indonesianya kayak preposition, preposisi kayak apa namanya ke, terus atas, menuju, misalnya ini adalah preposisi. Mungkin yang menyerupai seperti itu ya. Huruf adalah preposisi. Sekarang kita lihat definisi dari masing-masing kata itu. Fal ismu adapun isim, kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Adapun isim itu didefinisikan sebagai semua lafaz-lafaz, setiap lafaz-lafaz yusamma bihi yang digunakan untuk menamai, untuk memberi nama insanun, manusia, au hayawanun atau hewan, au nabatun atau tumbuh-tumbuhan, atau jamadun atau benda-benda keras lainnya, au ayyusyai'in akhar atau sesuatu yang lainnya. Jadi isim itu lafaz yang digunakan untuk memberi nama insanun, manusia seperti Ibrahim, Ismail, Muhammad. Nah, itu seperti itu semua. Terus au hayawanun atau untuk memberi nama hewan seperti kemarin dalam contoh kita kitun, hisanun, yaitu kitun kucing, hisan kuda, atau mungkin kalbun anjing. Nah, jadi semua lafaz yang digunakan untuk menamai apa namanya hayawanun itu masuk kategori isim. Terus yang berikutnya nabatun, yaitu tumbuh-tumbuhan, segala sesuatu, semua lafaz yang digunakan untuk menamai tumbuh-tumbuhan, au jamadun, atau untuk menamai benda-benda yang keras. Ini juga disebut isim, au ayusyai'in akhar. Wal fi'lu, kemudian fi'il, definisi fi'il. Fi'il itu kata kerja, definisi fi'il adalah kullu lafzin yadulu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'lu, fi'il itu adalah setiap lafaz. Kullu lafzin yadulu yang menunjukkan ala husuli amalin atas hasil atau akibat dari suatu perbuatan fi zamanin khasin pada waktu yang tertentu. Nah, secara singkatnya, fi'il itu dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Wal harfu dan huruf kullu lafzin setiap lafaz la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Jadi kullu lafzin setiap lafaz la yang tidak yazharu jelas maknahu maknanya kamilan secara sempurna kecuali ma'a ghairihi kecuali dia itu disandarkan atau digabung dengan yang lainnya. Jadi huruf ini nggak bisa berdiri sendiri, maknanya nggak jelas, jadi harus digabung dengan isim atau fiil. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Tamrin, latihan-latihan. Ini kita lihat latihan-latihannya. Iqra'il jumalal atiyah. Bacalah kalimat-kalimat yang berikut ini. Wabayyin
al-asma'a allati tadullu ala askhas. Dan wabayyin, dan jelaskanlah al-asma'a isim-isim allati tadullu ala askhas yang menunjukkan atas sesuatu yang atas manusia, askhas, wallati tadullu ala hayawan yang menunjukkan atas binatang atau hewan, wallati tadullu ala nabat yang menunjukkan atas tumbuh-tumbuhan, wallati tadullu ala jamaat yang menunjukkan atas sesuatu yang keras. Nah, kita lihat contoh-contohnya ya. Faridun yajri fisyari. Farid berjalan di jalan raya. Nah, Farid ini adalah nama orang. Jadi dia tadulu ala askhos. Jadi dia itu menunjukkan atas manusia. Jadi Farid adalah isim. Ya. Nah, tugas kita yang pada latihan ini adalah mencari isim. Memang apa namanya, mau tidak mau kita harus tahu artinya. Nah, nanti di vlog-vlog berikutnya, kalaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya, kita bisa tahu yang mana isim, yang mana fiil. Nanti kita akan bahas itu. Tapi misalnya saya kasih contoh. Untuk sementara contoh singkat aja. Tanda-tanda atau ciri-ciri kata itu adalah isim adalah pertama, kata itu didahului oleh alif lam. Nah, misalnya kayak di sini ada al-kalbu yanamu fil bustani. Al-kalbu anjing yanamu tidur fil bustani di kebun. Nah, ini al-kalbu kan ada alif lam nih. Nah, karena dia di depan didahului oleh alif lam, apa namanya yang dalam ilmu tajwid disebutnya alif lam komariah, dia itu adalah isim. Anjing, benar, isim. Dia adalah lafaz yang digunakan untuk hayawan, ya kan? Jadi dia walati tadulu ala hayawan. Nah, jadi kalbu itu lafzun yusamma bihi hayawan, lafaz yang dinamakan dengannya untuk binatang yaitu anjing. Nah, berikutnya ada al-bustanu, al-bustani. Nah, al-bustani ini juga albus al-bustani ini juga dia merupakan isim. Ciri-cirinya adalah didahului didahului dengan alif lam, ya, yaitu al-bustani, kebun. Karena dia didahului oleh alif lam, maka dia itu adalah isim. Nah, itu secara singkat ya ciri-cirinya. Nanti di vlog berikutnya akan dijelaskan ciri-ciri isim, ciri-ciri fiil. Sekarang kita latihan aja. Kami coba artikan satu-satu. Yuhibbul waladu al-burtukal. Suka al-waladu seorang anak al-burtukal, yaitu orange. Jadi seorang anak laki-laki suka akan orange. Nah, al-waladu ini seorang anak. Anak itu kan adalah tadulu ala askhos. Jadi dia menunjukkan atas manusia, walad. Al-burtukol, nah dia ini tadulu bisa tadulu ala nabat, bisa juga tadulu ala jamat. Nah, orange, buah, ya kan? Yahtarokul khutbu, apa nih? Yahtarokul hadbu. Ya, yahtarikul hadbu. Nah, jadi kita melihat adalah al-hadbu, ya tarikul hadbu. Yang jadi pembahasan kita di sini adalah al-hadbunya, ya. Jadi selanjutnya adalah eh, yatasallaku al-gilmanu al-jabal. Nah, yatasallaku ini adalah menaik apa namanya? Memanjat, climbing. Al-gilman laki-lakinya banyak ini jamak boys. Al yatasallaku tuh apa namanya? Memanjat al-gilmanu anak laki-laki al-jabal gunung. Jadi anak-anak memanjat gunung. Yahtariku yang tadi yahtariku adalah terbakar al-hatabu kayu. Jadi al-hatabu itu
tadulu ala jamat. Jadi lafzun tadulu ala jamat. Jadi lafaz yang menunjukkan atas benda yang keras, wood, kayu. Yatasallaku Gilman al-Jabal. Jadi al-Gilman ini lafzun yusamma bihi insan. Ya, bisa juga dia menunjukkan manusia, insan, boys, ya kan, anak laki-laki. Al-Jabal ini lafzun yusamma bihi jamat, ya, gunung, al-Jabal, ya kan. Jadi lanjut lagi. Iktarosat zi'bu kabesan. Nah, jadi di sini yang pembahasan kita adalah zi'bu. Zi'bu ini adalah serigala, ya. Iftarosat zi'bu kabesan. Jadi menerkam oleh serigala kambing atau kibas. Jadi serigala menerkam apa namanya? Domba. Terus apa lagi contoh berikutnya? As-su'labu ya'kulud dajaja. Kancil makan ayam. Su'labu kancil, ya'kulu makan dajaja ayam. Terus al-bustaniyu yajma'ul azhar. Ya, tukang kebun mengumpulkan yajma'u al-azhar, bunga. Terus apa lagi? Yasbahul auladu fil bahri. Yasbahu berenang. Auladu anak-anak fil bahri. Di laut. Jadi pembahasan kita adalah al-auladu, dia isim untuk insan. Terus al-bahri dia isim untuk laut adalah isim untuk jamat. Al-hadidu yadubu finnari. Besi yazubu meleleh finnari di api. Terus al-midadu fiddawati. Tinta di dalam tempat tinta, al-midadu. Jadi dia apa namanya, isim ya dulu ala jamat, sama adawat juga tempat tinta. Dia adalah isim dulu ala jamat. Nah, jadi teman-teman bisa mencoba latihan-latihan berikutnya itu tamrin yang kedua sama tamrin yang ketiga, bisa coba sendiri di rumah. Jadi ya begitulah apa namanya, summary, ringkasan dari pembahasan ajzaul jumlah atau bagian-bagian dari kalimat. Jadi kalimat itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama isim atau kata benda, yang kedua fiil, kata kerja, dan huruf. Nah, jadi semoga pembahasan kita kali ini cukup jelas, apa namanya, apabila ada keraguan, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menulis komentar di bawah ini. Apabila masih ada kekurangan, tolong diberikan komentarnya, inputnya, supaya kami dapat melakukan perbaikan-perbaikan di vlog-vlog kami berikutnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.